Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 361 Membunuh Ning Zimo. Dermaga Qianye, gudang yang penuh dengan barang, dengan ruang terbuka di tengah di depan meja bundar. Situasi malam ini istimewa. Saya hanya bisa membuat semua orang sedih untuk sementara waktu dan minum teh di sini. Seorang pria paruh baya berbicara, berkacamata, terlihat sedikit terpelajar, dengan kulit yang cerah kelompok industri, Zhang Cheng. Zhang Cheng menuangkan teh dan berbicara pada saat bersamaan. Selama semuanya berjalan baik, apa bedanya? Ning Junhe, pemimpin sekte Dewa Penyihir, tertawa. Tuan Ning benar-benar pemberani. Di satu sisi, seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan zongsan hitam adalah Yang Qian, bos produk akuatik Yang dan ayah angkat Yang Xiao Jin. Yang Qian berkata sambil tersenyum, "Kamu tahu bahwa dermaga Qianye telah menjadi sasaran, tetapi kamu masih berani datang ke sini dengan berani. Apakah kamu tidak takut ditangkap dan mengambil barang curian?" Ketika Ning Junhe mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. "Saya akan datang dan minum teh bersama kalian, dua teman lama. Saya tidak akan ketahuan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Guru Ning." Zhang Cheng mengangkat cangkir tehnya. "Saya ingin menggunakan teh sebagai pengganti anggur. Selamat kepada Guru Ning. Eksperimen racun mayat telah membuat terobosan malam ini. Terima kasih kepada mayat Gu Tuan Ning. Kami mendapat umpan malam ini. Sayangnya setelah menunggu begitu lama, tidak ada ikan yang mengambil umpan tersebut." Yang Qian berkata, "Sepertinya mereka memilih untuk meninggalkan mobil untuk menyelamatkan komandan. Saya sudah lama berpikir ada yang salah dengan Li Suemin itu. Saya mencobanya sedikit malam ini dan ternyata ada masalah." Zhang Cheng berkata, "Namun, orang ini sangat keras bicara dan bahkan tidak mau mengakuinya bahwa dia dikirim oleh polisi dengan menyamar. Seseorang pasti akan pergi menemuinya." Ning Junhe berkata, "Semakin lama tidak ada berita tentang dia, semakin banyak orang di luar yang kehilangan ketenangannya. Selama seseorang menerobos masuk dan tidak masuk sebagai petugas polisi, kami akan melakukannya. Ambil semuanya. Ayolah, ini namanya apa? Mengelilingi area itu untuk mencari bala bantuan. Awasi Li Suemin dan pukul dia satu persatu. Pada akhirnya, saya khawatir polisi akan kehilangan ketenangannya. Kita akan membuat keributan. Semakin besar keributannya, semakin baik." Mata Yang Qian dipenuhi dengan antisipasi. "Kami di dermaga Qianye mematuhi hukum dan tidak melakukan tindakan ilegal. Kami baru saja menangkap seorang pencuri yang menyelinap masuk untuk mencuri sesuatu. Jika polisi mengambil tindakan, kami dapat menggunakan kekuatan opini publik untuk mengkritik polisi." Cheng memandang Ning Jun. Dia berkata, "Saya benar-benar diyakinkan oleh saudara Ning. Seluruh rencana saling terkait. Hanya dengan menggunakan Lion King untuk melepaskan bom asap, perhatian polisi semakin mudah terfokus pada dermaga Qianye. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa transaksi kami memang lebih cepat dari jadwal, dan dermaga Qianye menarik semua perhatian. Lokasinya adalah dermaga Tianpeng produk perairan yang saudara laki-laki Ning yang disebutkan oleh Zhang Cheng adalah Ning Junxiao. HMPH, jika bukan karena keberpihakan lelaki tua itu dan dominasi paman kedua, bagaimana posisi kepala keluarga Ning bisa jatuh pada Ning Junyan?" Ning Junhe berkata dengan dingin.
Tapi saya yakin posisi kepala itu keluarga Ning akan segera berganti kepemilikan lagi. Yang Qian melihat ke arah waktu dan berkata, masih ada 2 jam lagi, barang akan tiba. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Tuan Zhang, banyak sistem pengawasan yang tiba-tiba gagal, mungkin karena disabotase. Di sekitar area untuk meminta bantuan, ikan telah mengambil umpannya. Zhang Cheng tersenyum. Dengan cakupan pengawasan yang telah kami atur, sangat tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari pengawasan dan masuk. Jika seseorang ingin menyelamatkan Li Suemin, satu-satunya cara adalah menghancurkan pengawasan. Pihak lain sudah lama tidak mengambil tindakan apapun. Jadi dia mungkin sedang mempertimbangkan apakah akan berusaha sekuat tenaga dan menyelamatkan Li Suemin. Tianhu, pergi dan ambil ikannya, perintah Zhang Cheng. Ya, Tuan Zhang. Tianhu mengangguk. Dia adalah seorang pejuang bawaan di bawah Zhang Cheng yang disewa oleh Zhang Cheng dengan harga tinggi. Tianhu berbalik dan keluar dengan langkah cepat. Di bawah cahaya redup, sosok gelap diam-diam mendekati sebuah gudang. Ada beberapa pria berbaju hitam yang berjaga di pintu masuk gudang, melihat sekeliling dengan mata waspada. Sosok Ning Zimo seperti kilat, dan dia bergegas ke depan dalam sekejap mata. Dengan cepat menjatuhkan semua pria berbaju hitam ke tanah. Berpacu dengan waktu, setelah penyelidikan semalaman, Ning Zimo sangat yakin bahwa Li Suemin yang hilang pasti dikurung di gudang ini. Pihak lain juga menyebarkan berita di dermaga Qianye, mengatakan bahwa ada pencuri muncul di dermaga Qianye malam ini dan tertangkap di tempat. Para pekerja di dermaga Qianye semuanya berbicara. Ning Zimo sudah menduga bahwa pihak lain kemungkinan besar ingin menggunakan Li Suemin untuk memikat para pembantu dari belakang agar muncul. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak Ning Zimo harus mengambil tindakan. Jika tidak, nyawa Li Suemin akan dalam bahaya. Dan orang-orang di dermaga Qianye tidak mungkin membiarkan Li Suemin pergi hidup-hidup. Setelah berpikir 2 kali, Ning Zimo memilih untuk mengambil tindakan putus asa. Selama dia berhasil menyelamatkan Li Suemin, keberadaan penyelidik yang tersisa akan tetap terjaga, dan perhatian penyelidik lainnya akan tertuju padanya. Dia segera membuka pintu gudang. Gudang itu penuh dengan barang, dan sesosok tubuh digantung dengan tangan terikat tali dan berlumuran darah. Penyelidik Grup 9, Li Suemin, siapa itu? Di bawah cahaya redup, lebih dari selusin orang berkumpul di gudang, termasuk banyak prajurit. Sosok Ning Zimo melangkah maju dan menyerang ke depan, tangan dan kaki tertutup, galak dan mendominasi. Selama 5 tahun terakhir pelatihan di Sasana Tinju bawah tanah Yongye, metode serangannya sangat sederhana, tajam, dan kejam, dan angka-angkanya berjatuhan satu demi satu. Li Suemin, yang tergantung di udara, perlahan membuka matanya, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Ning Zimo. Hampir di waktu yang bersamaan, di gudang lain, Ning Junhe tiba-tiba berdiri dan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia? Zhang Cheng dan Yang Qian segera menoleh. Orang yang menyelamatkan Li Suemin bukanlah anggota polisi, tapi Ning Zimo. Murid Ning Junhe sedikit menyusut. Ning Zimo, kapan kamu menyelinap ke dermaga Qianye? Apa tebakan kita salah? Yang mengawasi dermaga Qianye bukanlah polisi, tapi Ning Zimo. Ning Zimo,
Yang Qian berpikir sejenak dan berkata, itu dia dan Yang Xiaojin. Orang ini, pikiran Ning Junhei mulai bekerja dengan cepat. Ingatan Yang Xiaojin telah pulih. Kemungkinan besar dia dan Ning Zimo membicarakan apa yang terjadi saat itu. Selain itu, Sekte Dewa Penyihir dihancurkan oleh Chu Chen. Keberadaan Li Zhen tidak diketahui. Li Zhen pasti akan memberitahu Chu Chen tentang produk eksperimental. Chu Chen dan Ning Zimo tahu apa yang kami lakukan lebih baik daripada polisi di dermaga industri. Bagaimana cara menghadapi Ning Zimo ini? Zhang Cheng bertanya. Dia tidak mengambil jalan menuju surga dan menerobos masuk ketika neraka tidak memiliki pintu. Ning Junhei dengan cepat menenangkan diri dan berkata dengan dingin, Ning Zimo meninggal lebih dari 5 tahun yang lalu, dan malam ini dia telah tiba di dermaga Qianye. Dia tidak punya kesempatan untuk keluar lagi. Siapapun yang datang, itu tidak akan mempengaruhi rencana kita. Beritahu Tianhu untuk membunuh Ning Zimo. Bab 362 tembakan dimulai. Mata Ning Junhei dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun Ning Zimo telah diam di Yongye selama bertahun-tahun, dia adalah putra tertua Ning Junyan, dan dia juga yang pertama dari 10 tuan muda di Tianan prajurit bawaan. Pria berbakat dengan bakat sipil dan militer. Jika tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, Ning Junhei merasa kasihan pada dirinya sendiri. Tianhu telah memasuki alam pejuang bawaan 3 tahun lalu. Dia ingin membunuh Ning Zimo. Zhang Cheng berkata dengan senyuman di wajahnya. Dengan lembut menyesap tehnya. Saya selalu merasa bahwa teh lebih baik daripada anggur. Setiap menyesapnya bisa merasakan sensasi yang berbeda-beda. Seperti sekarang, teh ini manis dan lembut, dengan rasa yang sangat enak. Yang Qian tersenyum, mencicipi teh berhubungan dengan suasana hati. Suasana hati Tuan Zhang sedang sangat baik sekarang. Apakah itu rencana Chu Chen dan Ning Zimo atau ujian polisi? Mereka ditakdirkan untuk dipermainkan malam ini. Ning Junhei juga tersenyum. Saya akan minum secangkir teh ini dulu. Di dalam gudang, jarak dekat, Ning Zimo sendirian bertarung melawan banyak prajurit preman, dan kekuatan prajurit bawaan ditampilkan sepenuhnya. Segera, semua orang di gudang dipukuli hingga jatuh ke tanah. Ning Zimo, kenapa kamu ada di sini? Mata Li Suemin menunjukkan keterkejutan saat ini. Ning Zimo segera menurunkan Li Suemin. Saudara Li, tunggu, aku akan membawamu keluar dari sini sekarang. Sejak hari pertama Ning Zimo memasuki dermaga Qianye, Li Suemin lah yang menanggapinya. Hanya dalam beberapa hari, Ning Zimo menganggap Li Suemin sebagai teman baik. Diajarkan Ning Zimo mendapat banyak manfaat dari banyak keterampilan investigasinya. Setelah kecelakaan Li Suemin, pikiran pertama Ning Zimo adalah bagaimana menyelamatkannya. Bahkan jika dia tidak ragu untuk diungkap, Li Suemin harus diselamatkan. Saat ini, Li Suemin mengenakan pakaian compang camping dan berlumuran darah. Setelah mendarat, tubuhnya lemas jatuh ke tanah. Ning Zimo langsung menggendong Li Suemin di punggungnya. Saudara Li, mohon bersabarlah. Ning Zimo bergegas menuju pintu gudang dengan satu langkah. Begitu mereka sampai di depan pintu gudang, sesosok tubuh muncul dan menghalangi jalan keluar. Pria tersebut bertubuh kekar, mata melotot, tangan dipenuhi kapalan, dan tubuhnya memancarkan aura bawaan seorang pejuang. Itu adalah Tianhu,
prajurit bawaan yang diperintahkan untuk membunuh Ning Zimo. Di belakang Tianhu, seorang wanita berbaju merah mengikuti dan bersandar di kusen pintu gudang. Saudaraku, orang ini sebenarnya dapat mengganggu Anda untuk mengambil tindakan secara pribadi. Mata Tianhu menunjukkan tatapan tajam. Aku di sini untuk membunuh seseorang, minggir saja. Wanita berbaju merah itu memegang belati di tangannya, memotong kukunya, dan berkata, "Lakukan saja urusanmu, dan aku akan menonton kesenangannya saja." Tianhu mendekati Ning Zimo selangkah demi selangkah. Ning Zimo mundur beberapa langkah dan meletakkan Li Suemin di tanah. "Saudara Li, tunggu aku." Ning Zimo menatap Tianhu lagi. Dengan semangat juang yang kuat di matanya, dia memimpin dan bergegas menuju Tianhu, yang mendekat, dan meninju dengan tajam dan tegas. "Segera setelah Anda mengambil tindakan, lakukanlah dengan segenap kekuatan Anda." Mata Tianhu menunjukkan sedikit rasa jijik, dan dia meninjunya dengan santai. Bang, menendang, menendang, menendang. Tianhu mundur 3 langkah berturut-turut, mengangkat kepalanya, dan menatap Ning Zimo dengan ekspresi terkejut. "Apakah kamu sebenarnya juga bawaan?" Dalam pandangan Tianhu, Ning Zimo masih terlalu muda. Kecuali dia berasal dari sekte atau keluarga pejuang dan merupakan yang terbaik di antara mereka, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dunia bawaan? Saat jari kaki Ning Zimo menyentuh tanah, seluruh tubuhnya keluar seperti ketapel. Dia mengencangkan kekuatannya di tinjunya dan membanting ke arah Tianhu dengan keras. Setelah tinggal di sasana tinju bawah tanah Yongye selama hampir 6 tahun dan bertarung berkali-kali, akumulasi pengalaman bertarung Ning Zimo begitu kaya sehingga kecurigaan awal Tianhu untuk meremehkan musuh terkubur dalam dirinya hujan lebat dengan tinjunya. Tianhu tertangkap basah dan mundur terus-menerus, wajahnya berubah drastis. Dia meremehkan Ning Zimo. Dari segi kekuatan saja, Ning Zimo jelas tidak sebaik dia. Tetapi pada saat ini, Ning Zimo memberi Tianhu perasaan bahwa dia memiliki seluruh tubuh kekuatan yang keluar dari udara, tetapi tidak punya tempat untuk meletakkannya dan tidak bisa menampilkannya. Sebaliknya, serangan Ning Zimo seperti terus-menerus. Air yang mengalir membuat Tianhu sangat tidak nyaman. Mei Feng, pada akhirnya, Tianhu hanya bisa menahan amarah di hatinya dan meraung. Saat wanita berbaju merah sedang memotong kukunya dengan pisau, dia telah menyadari situasi pertempuran di gudang. Matanya penuh dengan keterkejutan. Gumpalan pakaian merah mendekati Ning Zimo dengan tenang. Ujung belati di tangannya lewat di antara petir dan batu api. Di luar gudang, cahaya perak yang menusuk melintas. Pisau terbang, setipis sayap jangkrik, mengenai belati wanita berpakaian merah itu dengan akurat. Terdengar suara nyaring, dan wanita berbaju merah itu tiba-tiba menjadi waspada. Dia melangkah mundur dan melihat ke pintu gudang dengan waspada. Seorang pria berpakaian hitam masuk dan berkata, "Ning Zimo, waktu hampir habis, kita harus bertarung dengan cepat." Suara Jiang Yingtao, Ning Zimo juga mendengarnya dan terlihat terkejut. Dia tidak mengetahui identitas Jiang Yingtao. Jiang Yingtao muncul di sini dan membantunya membunuh musuh. Ini sungguh sulit dipercaya oleh Ning Zimo. Situasinya tidak memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak.
Meskipun Jiang Yingtao untuk sementara menahan wanita berbaju merah, wanita berbaju merah juga seorang pejuang bawaan bukanlah lawannya. Dia meninju dada Tianhu. Ledakan, kali ini, Tianhu tidak menghindar, tetapi dengan kuat menahan pukulan Ning Zimo. Sosoknya tetap tidak bergerak, tangannya tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan dia menghembuskan nafas keruh. Jejak kegilaan melintas di mata Tianhu. Giliranku. Serangan balik Tianhu, sepasang tinju harimau. Harimau dan harimau menghasilkan angin sangat kuat. Ning Zimo diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka Tianhu akan membalikkan keadaan dengan cara ini. Apalagi pertahanan Tianhu akan begitu kuat. Dalam kilatan petir, Tianhu menekan Ning Zimo dengan kekuatannya sendiri. Ning Zimo terlempar, terhuyung beberapa langkah, dan berdiri teguh. Meskipun dia tidak terluka parah, dia sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Awalnya aku tidak ingin terlalu serius. Kalian bisa memaksa keluar tubuhku yang tidak bisa dihancurkan. Jadi kamu bisa mati dengan bangga. Tianhu mendekati Ning Zimo selangkah demi selangkah dengan senyuman sinis. Pada saat ini, Jiang Yingtao juga melakukan gerakan yang tidak disengaja dan dipaksa mundur sejauh tertentu oleh wanita berbaju merah. Saat dia mendarat, Jiang Yingtao berjarak kurang dari 5 meter dari Tianhu. Vajra yang tidak bisa dihancurkan, Jiang Yingtao mengulurkan tangannya dengan tegas, dan sebuah pistol hitam tiba-tiba muncul di tangan rampingnya. Saat ini, mata bunga persik yang cerdas itu menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Bang, tembakan dimulai. Bersambung.